Selamat pagi saudara. Mari kita berdoa sebentar memohon bimbingan Tuhan pada waktu kita merenungkan firman-Nya. Kami datang kepadamu Tuhan sekali lagi dan memohon berkat pertolongan-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami bahwa kami tunduk di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita akan meneruskan pembahasan kita lagi dari Injil Yohanes. Dan hari ini saudara kita akan membahas dari Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 27. Sebuah bagian yang mengisahkan tentang Yesus ditangkap. Nah saudara, kalau saudara sudah sekian tahun menjadi orang Kristen, datang beribadah, membaca Alkitab, saya percaya ini bukan kisah yang asing bagi saudara, karena sangat sering direnungkan khususnya menjelang Jumat Agung dan Paskah. Tapi saudara, mari kita membahas sekali lagi kisah ini. Saudara, saya tidak mengajak kita membaca sekaligus ayat 1 sampai 27 ini, tetapi akan sedikit demi sedikit. Kita akan melihat ayat per ayat sambil coba kita mengerti, kita merenungkan beritanya. Saudara boleh tolong tetap buka nanti Yohanes 18 ayat 1 sampai 27. Saya tidak tampilkan di layar, tetapi kalau ada ayat lain yang saya kutip, maka saya akan tampilkan nanti di layar untuk kita mudah. Jadi saudara cukup membuka Yohanes 18 ayat 1 sampai 27. Nah saudara, mari kita mulai dari ayat yang pertama. Saudara, Yohanes 18 dimulai dengan sebuah konteks di ayat yang pertama, dikatakan begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Nah saudara, kita tidak tahu persis bagian mana yang dimaksud setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Tetapi mungkin saudara yang dimaksud adalah doa Yesus di pasal 17. Setelah Yesus mengatakan itu, lalu kemudian terjadilah ini. Doa Yesus pasal 17 minggu lalu dikotbahkan oleh Pastor Misael. Tapi saudara juga mungkin bahkan dari pasal 13 sampai 17, artinya seluruh pengajaran Yesus di ruang makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, seluruh pengajaran itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron, atau di dalam terjemahan lain disebut lembah Kidron. Dan di situ ada satu taman, itu taman Getsemani, dan kemudian Yesus masuk ke dalam taman itu bersama dengan murid-muridnya. Nah saudara, keterangan ini sepertinya mungkin biasa saja bagi kita, menjelaskan kepada kita ke lokasi mana Yesus kemudian pergi, yaitu ke taman Getsemani di seberang sungai Kidron. Tetapi saudara, satu hal yang sangat menarik adalah peristiwa ini terjadi menjelang Paskah orang Yahudi. Dan sebelum Paskah, orang Yahudi akan menyembelih hewan korban di bait Allah. Saudara, kita tidak tahu berapa banyak hewan yang dikorbankan pada waktu itu. Tetapi Josephus, seorang sejarawan Yahudi, dia pernah menyebut di suatu Paskah di tahun yang lain, di satu Paskah itu ada lebih dari 200.000 hewan dikorbankan, disembelih di bait Allah. Sangat banyak. Dan darah dari hewan korban itu mengalir dari bait Allah turun ke lembah Kidron. Saudara, maka kalau waktunya tepat, kita bisa bayangkan apa yang disaksikan oleh Yesus dan murid-muridnya ketika mereka melewati lembah Kidron menuju Getsemani. Mereka melihat ada aliran darah hewan korban di sana. Saudara, Tuhan mengajar orang Israel untuk mempersembahkan korban, dan pesan yang sangat kuat bagi mereka adalah Tuhan mau menyelamatkan mereka melalui darah yang dialirkan. Tetapi darah siapa? Darah hewan korban tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Itu hanya simbol untuk terus menuntun mereka sampai mereka melihat penggenapannya ketika korban yang sesungguhnya itu diberikan, yaitu anak Allah mengalirkan darahnya bagi manusia. Itu yang akan menyelamatkan mereka. Saudara, maka apa yang dirasakan Yesus waktu itu? Dia melihat aliran darah hewan korban itu yang tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Dan sebentar lagi dia akan menjadi korban yang sesungguhnya, mengalirkan darah yang menyelamatkan manusia. Ayat 2-3 saudara, kita teruskan. Dikatakan begini, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Saudara, Yudas tahu di mana Yesus berada karena Yesus sering mengajak murid-muridnya berkumpul di situ. Dan Yudas kemudian datang dengan membawa sepasukan prajurit untuk menangkap Yesus malam itu.
Saudara, satu hal yang tidak diceritakan oleh Yohanes adalah latar belakangnya. Bahwa Yudas berkomplot dengan para pemimpin Yahudi untuk menyerahkan Yesus. Nah, saudara, kita mendapatkan cerita itu dari Matius pasal 26. Saudara, saya tampilkan di layar. Oke. Saya bacakan, saudara. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 keping uang perak kepadanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dan inilah kesempatan itu. Dia datang membawa prajurit untuk menangkap Yesus. Mari kita lihat lagi saudara ayat 4-9 saudara. Di dalam pasal yang ke-18 saya bacakan. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia." Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Saudara, ini bagian yang sangat menarik. Ingat bahwa Yohanes adalah saksi mata langsung akan peristiwa ini. Dan dia memberikan catatan yang hanya bisa dituliskan oleh seorang saksi mata. Saudara, ketika Yesus berkata, "Akulah dia." Dikatakan prajurit-prajurit yang mengepung dia itu mundur dan terjatuh ke tanah. Nah, saudara, ini mengundang pertanyaan banyak orang. Karena banyak orang, mungkin saudara juga ingin tahu, kenapa ketika Yesus berkata, "Akulah dia," lalu orang itu sampai melangkah mundur dan kemudian terjatuh. Saudara pernah pikirkan itu? Apa yang menyebabkan mereka hanya mendengar "akulah dia," lalu sampai mundur dan jatuh? Jawabannya adalah, saya juga nggak tahu. Karena Yohanes tidak menjelaskan apa yang terjadi. Saudara, dia hanya menceritakan peristiwa ini dari sudut pandang seorang saksi mata. Dia melihat peristiwa itu dan dia menceritakan itu yang dia lihat. Tapi dia tidak menjelaskan penyebabnya. Saudara, ada yang menduga mereka terkejut. Kaget dengar kalimat Yesus. Karena kalimat "akulah dia" atau terjemahan literalnya adalah I am adalah nama yang dulu dipakai oleh Allah sendiri. Saudara, ketika Musa bertanya kepada Tuhan begini, kalau orang Israel bertanya, "Siapa yang mengutus aku?" Apa yang harus kujawab? Lalu Tuhan berkata begini, "Katakan, I am send you. I am that I am." Itu nama Allah yang menyatakan bahwa Allah adalah dari dulu dan sampai selama-lamanya adalah Allah. I am that I am. Maka waktu Yesus berkata, I am, akulah dia, mereka terkejut. Apa betul begitu? Kita nggak tahu. Tapi mungkin saya kira jawabannya lebih sederhana. Mereka bukan terkejut, tapi memang ada kuasa yang keluar dari Yesus pada waktu mengatakan itu. Kuasa yang sama yang menenangkan angin ribut, yang menyembuhkan orang lumpuh, yang mengusir setan. Kuasa yang sama membuat mereka mundur dan terjatuh. Saudara, terlepas dari penjelasan mana yang benar karena Alkitab tidak menjelaskan, satu hal yang penting adalah ketika Yesus mengatakan akulah dia dan mereka mundur dan jatuh, itu menunjukkan bahwa Yesus sebetulnya punya kuasa untuk menghancurkan mereka saat itu juga. Betapa mudahnya bagi Yesus sebetulnya menghancurkan mereka. Saudara, Yesus punya kuasa untuk membuat seluruh usaha penangkapan itu berakhir saat itu juga. Dia tidak perlu ditangkap, dia tidak perlu diadili, dia tidak perlu disalib, dan dia tidak perlu mati. Yesus bisa menghentikan semuanya saat itu juga. Tapi Yesus membiarkan itu terjadi. Dan itulah saudara yang pernah dikatakan oleh Yesus sebelumnya di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat 17-18 saya bacakan. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali.
tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Siapa yang mengambil nyawa Yesus? Tidak ada. Dia memberikannya menurut kehendaknya sendiri. Artinya seluruh peristiwa sejak malam itu Yesus ditangkap dan kemudian dia diadili, dipukuli, dicambuki sampai akhirnya disalib mati adalah karena Yesus membiarkannya terjadi. Yesus memilih untuk mengalami semua itu willingly, dengan rela bagi saudara dan saya. Saudara, Yesus tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dia tahu apa yang akan dia alami, tapi dia tetap memilih untuk melakukannya. Mengapa? Karena dia tahu saudara bahwa apa yang dia lakukan akan menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman dosa. Karena dia tahu tidak ada jalan lain untuk menebus manusia dari kesia-siaan hidup, dari kematian karena hukuman dosa, dari belenggu perbudakan oleh setan. Tidak ada jalan lain. Maka dia tanggung semuanya willingly untuk saudara dan saya. Saudara, hati yang sama seperti ini juga ditunjukkan Yesus malam itu dengan melindungi murid-muridnya. Sangat mungkin saudara pada waktu prajurit-prajurit itu datang mengepung mereka, yang ingin mereka tangkap bukan hanya Yesus, tapi seluruh murid-muridnya, seluruh kelompok itu mereka akan tangkap. Tetapi Yesus kemudian mengarahkan perhatian para prajurit itu kepada dirinya, satu orang. 2 kali Yesus tanya, siapa yang kamu cari? 2 kali mereka jawab, Yesus dari Nazaret. 2 kali juga Yesus kemudian berkata, akulah dia. Maka dia berkata, kalau aku yang kamu cari, biarkan mereka, murid-muridku ini pergi. Dia mengarahkan seluruh perhatian prajurit itu kepada dirinya, satu orang, supaya murid-muridnya dilepaskan. Martin Luther saudara mengatakan begini, salah satu mujizat besar yang terjadi di Getsemani adalah perlindungan Yesus untuk murid-muridnya di saat yang paling genting waktu itu. He cares for us. Dia peduli pada kita dan dia melindungi kita di saat sangat genting waktu itu. Mari kita teruskan saudara baca ayat yang ke-10 dalam Yohanes 18. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Oke. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara sadar ada banyak informasi dalam ayat ini yang sebetulnya tidak penting bagi kita. Kita nggak perlu tahu yang putus itu telinga kanan atau telinga kiri kan saudara. Kita tidak perlu tahu itu. Kita juga tidak perlu tahu nama orang itu Malkus. Malkus, Misael, Samuel, sama aja saudara gitu ya. Nama yang telinganya putus itu. Kita bahkan tidak perlu tahu apakah Malkus itu prajurit Roma atau hamba imam besar. Tapi saudara, detil ini paling tidak memberitahu kita bahwa mungkin Yohanes kenal dengan orang ini. Ayat 16 saudara nanti akan mengatakan Yohanes kenal dengan imam besar. Dan mungkin dia juga kenal dengan Malkus, hamba imam besar ini. Sementara bagi Petrus, dia tidak peduli apapun. Dia hanya memutuskan ini saatnya untuk memakai kekerasan, ini saatnya untuk melindungi Yesus. Dia keluarkan pedang, dia langsung menyerang. Saudara, kalau kita tanya begini, kenapa kena telinga kanan? Saya yakin saudara Petrus ingin membunuh orang itu. Bacok kepalanya. Dia tidak mungkin saudara bidik khusus telinganya, begitu ya. Ngapain gitu? Tidak mungkin dia lakukan itu. Maka kenapa sampai cuma kena telinga kanan? Mungkin Petrus kidal, dia membacok kepala orang itu, tapi orang itu mengelak, maka kena telinga kanan. Atau mungkin Petrus memang tidak jago pakai pedang, karena seumur hidup dia nelayan, bukan prajurit, maka dia meleset. Tapi apapun yang terjadi, saudara, peristiwa ini menunjukkan keberanian Petrus sama besarnya dengan ngaconya dia. Seorang penafsir bilang begini, tindakan Petrus berpotensi mengacaukan rencana Allah. Yesus sedang berusaha melindungi murid-muridnya dengan mengalihkan perhatian prajurit kepada dirinya satu orang. Aku dia, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, aku dia. 2 kali Yesus tanya itu. Dia sedang berusaha mengalihkan semua, mari lihat aku saja. Biarkan yang lain pergi. Tapi Petrus malah menarik perhatian mereka kepada dirinya. Saudara, apa yang akan terjadi kalau para murid kemudian ditangkap dan dibunuh semua? Apa yang akan terjadi dengan masa depan gereja? Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan Yesus selama 3,5 tahun. Saudara, Petrus tidak mengerti bahwa inilah yang selama ini dibicarakan oleh Yesus. This is the hour, ini saatnya Yesus akan ditangkap dan dihukum mati.
Petrus tidak percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk menghentikan semua ini kalau dia mau. Petrus bahkan tidak mengerti Yesus memilih untuk membiarkan ini terjadi karena Yesus memang memilih untuk menjalani penderitaan ini. This is the hour. Ini saatnya. Maka di ayat 11, Yesus kemudian berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Di dalam Injil lain saudara diceritakan Yesus kemudian mengambil telinga Malkus, menjamahnya dan menyembuhkannya. Kalau saya boleh pakai istilah lain begini, Yesus membetulkan kekacauan yang dibuat oleh Petrus. Nah, saudara, saya ingin berhenti sejenak di sini. Bukankah seringkali tindakan kita juga berpotensi mengacaukan rencana Allah? Saudara, bukankah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dunia ini, di sekitar kita? Ada orang yang perlu mendengar Injil, Tuhan sedang bekerja. Ada orang yang perlu ditolong hidupnya, Tuhan sedang bekerja. Ada suku yang belum terjangkau oleh Injil, Tuhan sedang bekerja. Ada keluarga kita, teman kantor kita yang perlu dilayani. Ada pekerjaan, bisnis yang Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat. Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan mau kita ikut di dalam pekerjaannya. Tuhan mau kita taat dan percaya kepadanya. Tapi kita bebal, kita tidak mengerti rencana Allah, kita tidak percaya kepada Allah, kita berbuat dosa. Maka seringkali kita justru melakukan apa yang berpotensi mengacaukan rencana Allah. Saudara, kadang-kadang saya juga sangat khawatir dengan diri saya sendiri. Tuhan mungkin ingin kerjakan sesuatu dan mendorong saya taat dan percaya ikut mengerjakannya bersama Tuhan. Tapi saya mungkin bebal, tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Saya mungkin tidak percaya kepada Tuhan dan itu menghalangi saya melakukan yang benar. Saya juga mungkin berdosa dengan perkataan saya, dengan perbuatan saya, dan akhirnya saya berpotensi mengacaukan rencana Allah. Tapi, dan ini tapi yang besar, saudara. Betapa tenangnya kita karena Tuhan pegang kendali. Dia punya cara membetulkan kekacauan yang kita buat. Yesus mengambil telinga Malkus, menjamahnya, dan menyembuhkannya. Maka para murid bisa pergi, dan Yesus sendirian berjalan menuju salib. He cares for us. Dia peduli pada kita. Saudara, kisah ini sekali lagi menunjukkan siapa Petrus. Dan kita masih akan melihat lagi siapa Petrus di bagian ini. Tetapi Injil Yohanes juga akan mengajak kita melihat nanti bagaimana Yesus mengubah Petrus. Saudara, mari kita teruskan dulu ayat 12-14. Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nah, saudara, mereka tidak membawa Yesus ke rumah imam besar Kayafas, tetapi membawanya ke rumah Hanas yang adalah mertua dari Kayafas. Saudara, mengapa mereka lakukan itu? Jabatan imam besar waktu itu adalah jabatan politik. Jauh sekali dari apa yang Tuhan tentukan di dalam perjanjian lama. Hanas pernah menjadi imam besar dan kemudian diturunkan oleh pemerintah Romawi, tetapi Hanas tetap memegang pengaruh yang kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari menantunya yang menjadi imam besar. Saudara, maka Yesus dibawa ke rumah Hanas. Tapi sebelum kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Hanas, Yohanes kemudian mengarahkan perhatian kita kembali kepada Petrus. Ayat 15-18, saudara. Kita lihat ayat 15-nya. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke dalam istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Saudara, jangan kira bahwa Petrus mengikuti Yesus dengan berani. Ayo kita menghadap imam besar, ayo aku akan bela guruku. Bukan itu yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, saudara, di sana dikatakan Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Dia ketakutan dari jauh. Dan ayat 15 juga mengatakan ada seorang murid lain yang mengikuti Yesus. Murid lain ini tidak pernah disebut namanya, tapi hampir semua setuju bahwa ini adalah Yohanes sendiri yang menulis Injil ini. Yohanes, murid lain ini, mengenal imam besar itu. Dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu.
Nah saudara, kita tidak tahu kenapa Petrus tinggal di luar dekat pintu. Tapi mungkin ini menunjukkan bahwa murid yang lain ini yang mengikuti Yesus, dia mengikuti dengan lebih dekat. Maka kemudian ketika rombongan prajurit membawa Yesus masuk, dia bisa ikut masuk ke sana. Sementara Petrus mungkin jauh di belakang. Dan itu sebabnya ketika murid ini sudah masuk, pintu sudah ditutup, Petrus ketinggalan di luar. Sampai akhirnya dikatakan dalam ayat 16, murid yang lain itu menjemput Petrus untuk ikut masuk. Tapi konsekuensinya ini menyebabkan Petrus diperhatikan oleh hamba perempuan penjaga pintu. Maka di ayat 17, kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Saudara, maka Petrus menyangkal Yesus satu kali. Saudara, kenapa kita perlu menghitung? Karena Yesus pernah memperingatkan Petrus di pasal 13 ayat 37 sampai 38. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara, perhatikan yang dikatakan oleh Petrus. "Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan mengikutimu, aku siap memberikan nyawaku bagimu." Dan Yesus berkata, "Betulkah? Betulkah nyawamu akan kau berikan bagiku?" Yesus mengenal siapa Petrus, lebih dari Petrus mengenal dirinya sendiri. Petrus akan mengenal dirinya sebelum malam ini berakhir. Betulkah dia sekuat itu? Saudara, sekarang kembali kepada Yesus yang dibawa ke hadapan Hanas. Kita lihat langsung ayat 19, saudara. Ayat 19. Yohanes 18 ayat 19. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa kau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Saudara, Hanas bertanya kepada Yesus tentang ajarannya. Dan Yesus menjawab dengan sederhana, "Aku mengajar di muka umum, di rumah ibadat, di bait Allah. Ada banyak orang mendengarku. Dan kalau engkau curiga ada ajaranku yang salah atau tidak sesuai dengan kitab suci, maka yang harus kamu lakukan adalah bawa saksi, tanya mereka." Saudara, mengapa Yesus katakan ini? Karena ini adalah sistem pengadilan Yahudi yang berlaku waktu itu. Ketika ada orang yang dicurigai melakukan kesalahan, maka harus ada saksi yang dibawa. Itu sistem yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri di dalam kitab Imamat. Mereka harus membawa 2-3 orang saksi untuk menyelesaikan permasalahan. Maka Yesus hanya menantang mereka, gunakan proses pengadilan yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepadamu. Bawa saksi. Tetapi mereka tidak tertarik dengan sistem pengadilan dari Tuhan, tidak tertarik untuk mematuhi kitab suci, tidak tertarik untuk mencari apa yang benar, karena bagi mereka hasilnya harus hanya satu, Yesus mati. Ayat 22. Saudara, ketika dia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Perhatikan jawaban Yesus. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa kau menampar aku?" Yesus tidak sedang bicara tentang perkataannya barusan kepada Hanas, tetapi dia sedang bicara tentang ajarannya. "Kalau kamu pikir ada ajaranku yang salah, tunjukkan dengan bawa saksi. Tapi jika aku tidak mengajarkan yang salah, jika perkataanku benar dan aku hanya minta kamu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu bawa saksi, lalu mengapa kamu menampar aku?" Tapi mereka tidak peduli itu. Saudara, Yohanes kemudian tidak memberitahu kita apalagi yang dibicarakan di dalam ruangan itu. Tapi ayat 24 langsung mengatakan, lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Menantunya yang saat itu menjabat sebagai imam besar. Dan drama akan berlanjut lagi dalam khotbah minggu depan. Khotbah ini belum selesai, saudara ya. Tapi minggu depan akan lanjutkan kisah itu. Nah, Yohanes kemudian mengarahkan perhatian kita kembali lagi kepada Petrus. Ayat 25, saudara, saya bacakan. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan
Kata orang-orang kepadanya, apakah engkau juga muridnya? Dia menyangkalnya, katanya, bukan. Penyangkalan yang kedua. Ayat 26 sampai 27. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia? Saudara bisa dibayangkan kalau Petrus tahu yang tanya ini adalah keluarga dari orang yang dia potong telinganya tadi. Dia tambah tegang pasti, saudara. Tegang sekali. Bukankah engkau lihat di taman tadi bersama dengan dia? Petrus pun menyangkalnya lagi. Penyangkalan yang ketiga. Dan seketika itu juga berkokoklah ayam. 3 kali sebelum ayam berkokok. Matius menambahkan detail pada penyangkalan yang ketiga kali ini. Di dalam Matius 26 ayat 74 sampai 75 berkata begini. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia keluar dan menangis dengan sedih. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, he wept bitterly. Dia menangis dengan emosi yang sangat besar, kesedihan, kekecewaan, rasa sakit yang sangat besar sekali. He wept bitterly. Saudara, pernahkah saudara menangis seperti itu? Weep bitterly. Menangis seperti itu sangat berat. Seperti ada tekanan yang besar di dada. Sampai bernafas pun sulit rasanya. Dan itu yang dialami oleh Petrus. He wept bitterly. Tapi tangisan itu mungkin adalah tangisan terpenting di dalam hidup Petrus. Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil, Petrus adalah orang yang selalu siap untuk bicara, mengutarakan pendapatnya. Kadang jelas salah pendapatnya, kadang tidak pantas, tapi dia selalu seperti itu. Dia adalah orang yang berani menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus ketika Yesus berkata dia akan menderita, dibunuh dan akan bangkit. Petrus menegur, Tuhan tidak seharusnya ngomong begitu. Salah ngomong begitu, tidak beriman kepada Allah kalau ngomong begitu. Saudara bahkan mungkin dengan bersombong sekali dibanding berkata begini, kami tidak akan biarkan itu terjadi. Kami tidak akan biarkan kau mengalami itu. Saudara, itu Petrus. Bisa dibayangkan saudara, ada orang berani ngomong. Yesus menegur dia dan disitulah Yesus berkata kepada Petrus, enyah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah tapi apa yang dipikirkan manusia. Tapi Petrus berani lakukan itu. Dan Petrus juga yang berkata di depan Yesus dan murid-murid yang lain, biar mereka semua ini tergoncang imannya, kata Petrus, aku tidak akan. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Saudara, dia berani berkata begitu. Mungkin dengan bangga saudara dia berkata begini, namaku Petrus, artinya batu karang. Engkau yang memberi aku nama itu. Aku kuat sekali. Aku tidak mungkin akan goyah. Dan ingat saudara apa yang Yesus pernah katakan kepada dia. Betulkah? Betulkah nyawamu akan kau berikan bagiku? Betulkah engkau siap? Betulkah engkau kuat? Apa yang kita lihat di Injil adalah Petrus menganggap dirinya lebih baik dari yang seharusnya. Petrus melihat dirinya kuat. Di sini aku tidak akan menyangkal Yesus, aku tidak akan meninggalkan Yesus, aku lebih kuat daripada murid yang lain. Tapi dia menemukan lewat peristiwa ini, lemah. Dan waktu Tuhan membuat dia melihat dengan jelas siapa dirinya yang sangat lemah dan hancur itu, dia menangis dengan sedihnya. Wept bitterly. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, mungkin itu adalah tangisan terpenting di dalam hidupnya. Karena saat kita menyadari siapa kita sebenarnya, kita mulai siap untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Karena kita tidak melayani Tuhan dengan kekuatan kita, tetapi dalam kelemahan kita. Saudara, seperti Paulus belajar hal ini dengan memiliki duri dalam daging yang diberikan Tuhan kepadanya.
Sesuatu yang tidak ada orang tahu apa maksudnya, mungkin penyakit, mungkin kelemahan, mungkin pergumulan. Tapi sekalipun dia berseru kepada Tuhan, minta itu diambil, Tuhan bilang tidak, biarkan duri itu tetap di sana. Dan Paulus berkata dalam 2 Korintus 12, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan itulah paradoks dari kehidupan Kristen. Saudara ingin melayani Tuhan, saudara ingin melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, saudara ingin mengerjakan hal-hal yang keren bagi Tuhan, maka matilah pada diri sendiri. Berhentilah menganggap diri kuat, berhentilah menganggap diri bisa. Matilah pada semua itu dan mengerti siapa dirimu sebenarnya. Dan Yesus pernah berkata siapa dirimu yang sebenarnya. Dia berkata begini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu diri kita. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Petrus sudah pernah mendengar kalimat yang sama. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dia tidak percaya itu. Dia dengar itu tapi mungkin dia lupakan, dia tidak sungguh-sungguh meresapi. Intinya dia tidak percaya itu. Kita juga pernah mendengar kalimat yang sama bukan dari Yesus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi apakah kita percaya itu? Apakah kita sungguh-sungguh percaya itu? Jika kita ingin kuat, kita harus mengerti kelemahan kita yang total di hadapan Tuhan. Dan kemudian berseru kepada Tuhan minta kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Saudara, itu hidup Kristen. Dan kadang-kadang seperti Petrus, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita betapa lemahnya kita dan betapa bobroknya kita, betapa mudahnya untuk kita jatuh, betapa hancurnya kita. Saat itu ketika Tuhan perlihatkan itu, mungkin kita akan sangat kecewa, mungkin kita akan menangis dengan sedihnya, dengan emosi yang sangat besar, rasa sakit yang sangat besar. Weep bitterly. Tapi mungkin itu adalah tangisan terpenting dalam hidup kita. Maka hal terakhir saudara yang ingin saya sampaikan menutup khotbah ini. Bagian ini saudara diberi judul Yesus ditangkap. Seperti yang saya cantumkan sebagai judul di awal khotbah ini juga. Tetapi sesungguhnya, betulkah Yesus yang ditangkap? Betulkah manusia menangkap Yesus? Saudara, para prajurit dan penjaga itu tidak ada yang bisa menangkap Yesus kalau tidak dibiarkan oleh Yesus. Mereka unwillingly, dengan tidak rela, dipakai oleh Tuhan menggenapi rencana keselamatannya bagi orang percaya. Maka siapa yang sebetulnya ditangkap? Yesus atau mereka? Demikian pula Petrus, dia berusaha membela Yesus karena tidak mau Yesus ditangkap. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia melakukan hal yang bodoh, yang berpotensi bisa mengacaukan rencana Allah. Tetapi sebetulnya Yesus justru sedang menangkap Petrus dan mengubahkan dia. Dan itulah yang terus dilakukan Yesus hari ini kepada kita anak-anaknya. Maka bukan Yesus sebetulnya, tapi kita yang ditangkap. And that's beautiful. Betapa indahnya kasih Tuhan. Di dalam kuasanya, di dalam kedaulatannya, dia pegang kendali atas semuanya. Kita boleh melakukan kesalahan, kita boleh melakukan kebodohan, kita bisa melakukan dosa bahkan. Tuhan pegang kendali. Dia menangkap kita dan mengubahkan kita. Sampai kita menjadi seperti apa yang dia inginkan. Ada 2 reflection questions bagi kita. Mari kita ambil waktu saudara tenang di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara. Apakah hatimu tenang? Karena Tuhan pegang kendali. Dan He cares for us. Saudara, mungkin ada banyak penyesalan dalam hidup kita karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ada banyak ketakutan kita karena kita tahu banyak hal kita memang tidak mampu kerjakan. Dan kita mungkin berpikir banyak hal dalam hidup kita akan berantakan karena apa yang kita lakukan. Betul ada konsekuensi kadang-kadang apa yang kita lakukan. Ada disiplin kadang-kadang dari Tuhan juga. Tapi Tuhan pegang kendali. Dan dia peduli pada kita. Dan dia akan jadikan semuanya menjadi kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya.
Rencana Allah tidak mungkin gagal. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pegang kendali. Dan He cares for us. Dan yang kedua, saudara, apakah kamu tahu siapa dirimu sebenarnya? Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. That's you. Itulah kamu. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku kelemahan kita, memohon Tuhan terus menangkap, memegang kita dan mengubahkan kita. Masing-masing ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk indahnya kasih-Mu kepada kami. Tuhan, biarlah kami terus merasa aman di dalam tangan-Mu. Ampuni kami yang bebal, berdosa ini. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, teruslah ubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kepedulian-Mu kepada kami. Dan terima kasih karena Engkau tidak pernah akan melepaskan kami. Biarlah ya Tuhan apa yang kami sama-sama renungkan pagi hari ini sekali lagi menguatkan kami dan membentuk kami menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.